Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Anggara Jati, eh, dari mahasiswa Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat eh, dengan bertujuan sebagai tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul makalah Bahasa Indonesia sebagai Penggalang Ilmu Pengetahuan. Dan yang terhormat untuk Pak Mugirin, eh, kita mulai. Eh, saya mulai untuk presentasinya. Dari bab 1 yaitu pergaulan. Latar belakang. Bahasa merupakan salah satu instrumen utama dalam kehidupan manusia. Sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki peran strategis dalam menyampaikan ide, pemikiran, dan pengetahuan. Di Indonesia, bahasa Indonesia berperan sebagai bahasa persatuan sekaligus bahasa resmi negara. Salah satu peran penting bahasa Indonesia adalah sebagai penggerak ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cakupan wilayah Indonesia yang luas dan keragaman bahasa daerah. Peran bahasa Indonesia menjadi sangat vital untuk memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Alasan pemilihan topik ini ialah bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana bahasa Indonesia dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Bab kedua yaitu isi. Bahasa Indonesia sebagai media penyebaran ilmu pengetahuan memiliki sejarah panjang sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia telah menjadi alat utama dalam pendidikan dan komunikasi ilmiah sejak diresmikannya dalam Sumpah Pemuda 1928. Melalui pendidikan formal, bahasa Indonesia digunakan untuk medium untuk merapor ilmu pengetahuan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Buku pelajaran, jurnal ilmiah, dan publikasi teknologi sebagian besar ditulis dalam bahasa Indonesia agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga turut mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat penyebaran ilmu pengetahuan. Platform digital seperti blog, situs web, edukasi, dan media sosial menggunakan bahasa Indonesia untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, portal-portal ilmu pengetahuan seperti Kompasiana dan Ruang Guru menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan konteks pendidikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Namun ada tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan penerjemahan istilah-istilah asing. Banyak istilah teknis dalam sains dan teknologi yang belum memiliki padanan yang sesuai dalam bahasa Indonesia, sehingga memunculkan kesenjangan pemahaman. Untuk mengatasi hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa aktif mengembangkan kosakata baru yang sesuai dengan konteks keilmuan. Di sisi lain, bahasa Indonesia juga menjadi alat untuk mendemokratisasi ilmu pengetahuan. Dengan penggunaan bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dapat mengakses informasi ilmiah dan sebelumnya hanya tersedia dalam bahasa asing. Hal ini tidak hanya meningkatkan literasi sains, tapi juga memperkuat posisi masyarakat Indonesia dalam era globalisasi. Pemerintah dan institusi pendidikan yang berperan besar dalam penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kebijakan menggunakan bahasa Indonesia dalam bidang ilmiah nasional, seminar, dan konferensi turut mendorong peningkatan kualitas komunikasi ilmiah dalam negeri. Selain itu, sebagai kompetisi seperti lomba karya tulis ilmiah dan debat ilmiah dalam bahasa Indonesia menjadi sarana penting untuk menumbuhkan budaya ilmiah di kalangan generasi muda. Bab 3, si penutup. Dari kesimpulan, sebagai kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dengan menjadi alat komunikasi yang inklusif, bahasa Indonesia memungkinkan ilmu pengetahuan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, dari Sabang sampai Merauke. Tantangan dalam pengembangan kosakata dan penerjemahan istilah asing perlu terus diatasi agar bahasa Indonesia semakin efektif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan global. Harapannya ialah bahasa Indonesia tidak hanya menjadi bahasa komunikasi sehari-hari, tapi juga menjadi bahasa yang mampu mendukung kemajuan bangsa melalui ilmu pengetahuan. Dengan kerjasama antara pemerintah, akademis, dan masyarakat, bahasa Indonesia dapat terus berkembang sebagai penggerak ilmu pengetahuan dan teknologi yang handal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.